Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1098 yang lalu, cerita dalam chapter 1099 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan kerajaan Sorbet. Ternyata Raja Bekori datang bersama dengan pasukan angkatan laut. Seluruh pasukan kerajaan pun kembali tunduk kepada Bekori, walau sebenarnya beberapa di antara mereka tidak suka dengan raja itu. Namun, berhubung ada para marinir yang ikut serta, maka semuanya merasa terintimidasi. Informasi tentang pergerakan dari Bekori bersama pasukan angkatan laut ke kerajaan Sorbet ternyata telah sampai kepada pasukan revolusi. Mendengar itu, membuat Dragoner Ivankov langsung teringat akan Kuma, sebab mereka tahu Kuma pasti akan terlibat masalah dengan kembalinya Bekori. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Kuma dimintai tolong oleh para tetua, sebab Raja Bekori ingin mengurangi beban negeri itu dengan membakar rumah-rumah para lansia. Kita tentu tahu bahwa Kuma adalah sosok yang sangat baik, terutama kepada orang-orang tertindas, sehingga dia pasti tidak akan tinggal diam. Awalnya, Kuma ingin berbicara dengan Raja Bekori. Dia berniat meminta sang raja menghentikan kegilaan itu. Namun, begitu Kuma tiba, pasukan angkatan laut langsung mengepung Kuma. Sebagai mantan petinggi pasukan revolusi, Kuma merupakan buronan yang diincar oleh angkatan laut. Tak disangka, di antara para marinir di sana, terdapat beberapa Vice Admiral. Bahkan ada pula seorang karakter baru yang merupakan anggota Shichibukai pada masa itu. Dengan kata lain, pihak angkatan laut yang datang bersama Raja Bekori ternyata telah melakukan persiapan yang matang. Ada dua alasan mengapa angkatan laut memberi bantuan kuat kepada Raja Bekori. Pertama, Raja Bekori telah menghadap pemerintah dunia. Dia ingin meminta tolong diberikan kekuatan untuk mengambil kembali kekuasaan di kerajaan Sorbet, dan setelah itu, dia berjanji akan memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah dunia. Selain itu, upeti kepada para Tenryubito pun akan ditingkatkan. Kedua, pemerintah dunia memang tidak senang dengan pasukan revolusi, yang mana dulu mereka menggulingkan Raja Bekori. Maka dari itu, keinginan Raja Bekori untuk mengambil alih kekuasaan di sana dilihat oleh pemerintah dunia sebagai kesempatan memancing pasukan revolusi. Maka dari itu, beberapa Vice Admiral kuat dan seorang Shichibukai pun diutus ke sana. Kabar pergerakan Raja Bekori yang ditemani oleh pasukan angkatan laut pun sengaja dibiarkan tersebar dengan mudah, supaya pasukan revolusi segera tahu dan menuju ke kerajaan Sorbet. Di kerajaan Sorbet, Kuma bertarung habis-habisan melawan anggota Shichibukai itu. Sang anggota Shichibukai memiliki kemampuan hebat dan mampu membuat Kuma mengalami luka parah. Namun, pada akhirnya Kuma berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah anggota Shichibukai itu kalah, para Vice Admiral pun langsung menargetkan Kuma. Dalam kondisi terluka dan kelelahan usai bertarung melawan Shichibukai, Kuma tampak tak mampu memberi banyak perlawanan. Apalagi, kuantitas dari para marinir di sana cukup banyak, sehingga itu semakin merepotkan Kuma. Untung saja datang pasukan revolusi. Sebenarnya hal ini sesuai dengan jebakan yang dibuat oleh pemerintah dunia. Mereka ingin Dragon dan kawan-kawan datang ke kerajaan Sorbet agar pasukan angkatan laut yang telah mereka kirim bersama Raja Bekori bisa mengalahkan pasukan revolusi. Namun realitanya ternyata berbeda karena kekuatan dari pasukan revolusi terlalu tangguh untuk dilawan oleh para marinir itu. Dragon dan kawan-kawan mengamuk sehingga para marinir pun semuanya langsung tumbang, termasuk para Vice Admiral yang ikut serta. Di sana, selain Dragon dan Ivankov, ada juga Sabo yang masih remaja bersama dengan beberapa anggota baru pasukan revolusi yang memiliki kemampuan bertarung hebat. Sekali lagi, Raja Bekori pun berhasil digulingkan. Kuma tidak membiarkan Raja Bekori begitu saja. Kekejamannya sudah di luar batas dan ada kemungkinan suatu saat nanti Raja Bekori akan kembali meneror kerajaan Sorbet. Kuma pun memiliki inisiatif untuk mengeluarkan penyakit sapphire scale dari Bonnie lalu dipindahkan ke tubuh Raja Bekori. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyembuhkan Bonnie karena penyakit tersebut tidak ada obatnya. Seperti yang kita tahu, kekuatan Nikyu no Mi bisa mengeluarkan rasa sakit seseorang. Namun rasa sakit itu tidak bisa hilang kecuali dimasukkan ke tubuh orang lain. Nah, penyakit seperti sapphire scale pun bisa. Penyakit itu bisa dikeluarkan dari tubuh Bonnie, namun harus ada seseorang yang menjadi tumbal untuk dimasukkan penyakit itu. Nah, karena Kuma yang sudah sangat marah kepada Raja Bekori, dia pun langsung menjadi
menjadikan Raja Bekori sebagai tumbal, agar Bonnie bisa sembuh sekaligus Raja Bekori mendapat ganjarannya. Bonnie pun sembuh dari penyakitnya, dan gantian Raja Bekori yang mengidap penyakit Sapphire Scale. Setelah peristiwa itu, Kuma mengambil alih kekuasaan di kerajaan Sorbet. Seperti yang kita tahu, dalam informasi tentang Kuma, dia memang pernah menjadi raja di kerajaan Sorbet. Sebenarnya, Kuma melakukan itu demi para rakyat. Dia ingin menjadi raja yang baik dan melindungi mereka. Namun, media dan pemerintah dunia menyebarkan informasi buruk tentang Kuma. Fakta bahwa Kuma membuat Raja Bekori mengidap penyakit mematikan kemudian dia mengambil alih kekuasaan di kerajaan Sorbet menjadi dasar untuk menyebarkan berita buruk tentang Kuma. Ada-ada saja berita buruk dan kabar bohong tentang dirinya, sehingga hasil akumulasi dari semua itu membuat Kuma mulai dijuluki oleh publik sebagai sang tyrant. Pada suatu hari, kerajaan Sorbet kedatangan tamu, yaitu agen-agen CP0. Mereka masuk dalam istana sambil membawa denden mushi, sebab ada seseorang yang ingin berbicara dengan Kuma. Orang itu adalah Gorosei Saturn. Kemungkinan besar kedatangan dari para CP0 dan pembicaraan Gorosei Saturn dengan Kuma itu akan menjadi awal mula Kuma terlibat dengan pemerintah dunia, karena seperti yang kita tahu, Kuma nantinya akan menjadi Shichibukai dan objek penelitian. Melihat kemampuan Kuma yang sangat berguna dan juga kekuatannya sangat hebat, pemerintah dunia melihatnya sebagai kekuatan tempur yang bagus. Apalagi diketahui bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Kuma mengalahkan salah satu Shichibukai terdahulu. Jadi, pemerintah dunia pun menawarkan posisi Shichibukai yang kosong itu kepada Kuma, dan sebagai gantinya, kerajaan Sorbet tidak akan dikenakan upeti, bahkan akan disejahterakan oleh pemerintah dunia. Kuma yang sangat mementingkan nasib orang-orang di sana, tentu mau menyetujui hal itu. Meskipun itu membuatnya bekerja di bawah pemerintah dunia, tapi yang penting orang-orang di kerajaan Sorbet bisa hidup tenang. Dragon, Ivankov, dan yang lain pun memaklumi ini karena mereka tidak bisa menghentikan tekad Kuma yang begitu besar. Tapi, meskipun Kuma telah menjadi Shichibukai, komunikasinya dengan pasukan revolusi masih tetap terjaga, hanya saja dia melakukan itu secara rahasia. Kembali ke masa kini di Pulau Egghead, Sanji dan Franky sudah bisa bergerak, sehingga mereka menolong Bonnie dari Gorosei Saturn. Mereka berdua pun menghadapi sang Gorosei itu, sambil berharap agar Luffy segera bangun kembali. Dalam pertarungan tersebut, tentu Sanji dan Franky sangat terdesak. Tubuh tangguh mereka bisa ditembus oleh serangan-serangan dari Gorosei Saturn. Di sisi lain, serangan-serangan mereka bukan masalah bagi sang Gorosei itu, karena dia bisa memulihkan luka dengan sangat mudah. Meski begitu, Sanji dan Franky tetap bertahan sekuat tenaga. Mereka akan terus mengelur waktu sampai Luffy bangkit kembali. Pada bagian akhir chapter, ada laporan dari para marinir yang berada di area pantai. Laporan itu adalah tentang kedatangan dari sosok yang tidak terduga ke Pulau Egghead. Belum jelas siapa sosok yang dimaksud, tapi yang pasti, dia akan menjadi salah satu karakter kuat yang akan terlibat dalam insiden Egghead. Insiden Egghead pasti berjalan dengan menarik dan masih akan kedatangan pihak-pihak lain. Nah itu tadi pembahasan tentang awal mula Kuma menjadi seorang Shichibukai. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.